Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi pada hari ini, yaitu tentang Islam dan Pancasila perspektif Nahdlatul Ulama. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, di sini saya akan memberikan sedikit pendahuluan yang mana setelah pergantian rezim dari Orde Baru ke era reformasi, perdebatan antara Islam dan Pancasila kembali menguat. Perdebatan ini berkisar karena penolakan sekelompok Islamis terhadap Pancasila yang dinilai bersifat sekuler dan hanyalah dasar negara, ideologi, dan falsafah buatan manusia yang derajatnya berada di bawah Islam, yaitu wahyu. Yang mana dalam kerangka perdebatan tersebut kita akan membahas bagaimana pemikiran Nahdlatul Ulama dalam merespon hal tersebut. Baik, langsung saja kita ke dalam pembahasan. Yang pertama tentang Islam dan Pancasila pra-reformasi, yang dimana perkembangan Islam dan Pancasila ini menandai perkembangan baru dialektika Islam dan Pancasila yang secara historis dapat dipetakan oleh beberapa fase. Nahdlatul Ulama mengalami penerimaan atas asas tunggal Pancasila melalui musyawarah alim ulama Nahdlatul Ulama di Situbondo pada tahun 1984. Pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan cerminan dari upaya umat Islam dalam mengamalkan syariahnya. Nah, keputusan Munas ini lalu dikokohkan kembali dalam Muktamar ke-27 Nahdlatul Ulama di tempat yang sama, yaitu Situbondo pada tahun 1984. Dibandingkan perdebatan masa Orde Lama yang sangat memanas akibat keberadaan Masyumi, perdebatan di masa Orde Baru justru mengalami penyelarasan antara Islam dan Pancasila. Baik, itu lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang perdebatan pasca reformasi, yang dimana setelah Orde Baru, kekuatan politik Islam mengemuka kembali. Hal ini disebabkan karena semakin menguat pasca reformasi akibat pembukaan keran kebebasan dalam menyatakan pendapat bersyarikat. Nah, menanggapi istilah ketuhanan yang berkebudayaan ini, publik langsung menghakimi sebagai istilah yang sinkretis yang mengacu pada pencampur adukan teologi dan kebudayaan. Ini berarti ketuhanan di dalam ide Soekarno tidak murni, bahkan dinilai menyimpang dari tauhid. Kemudian Soekarno memperjelas tentang istilah ketuhanan berkebudayaan tersebut yang merupakan cara bertuhan tidak egoistik, saling menghormati, dan toleran dengan agama lain. Di poin yang terakhir kita akan membahas tentang perspektif Nahdlatul Ulama, yang dimana berbagai kritik dan penolakan dari sebagian kelompok Islam terhadap Pancasila menandai ketidakmampuan memahami titik temu antara kedua hal tersebut. Bung Hatta menekankan posisi sila ketuhanan menjadi pemimpin Pancasila serta penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, penempatan atas sila ketuhanan sebagai sumber penyelenggaraan negara menjadi pemaknaan penting karena dengan demikian Pancasila menjadi dasar negara dan ideologi bangsa yang bersifat ketuhanan. Pada fase pemikiran Nahdlatul Ulama memaknai sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai tauhid. Berdasarkan pemikiran Nahdlatul Ulama yang memaknai sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai cerminan tauhid ini, maka Islam dan Pancasila bukan lagi dua hal yang berbeda yang harus disatukan. Nah, oleh karena itu, propaganda yang disebarkan oleh gerakan Islam konservatif yang membenturkan Islam dan Pancasila bersifat tidak valid sebab secara substantif Pancasila memuat nilai yang paling fundamental di dalam Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dari materi pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.